Definisi dan fungsi Pancasila dalam pendidikan. Yang pertama, definisi dan posisi Pancasila itu sendiri. Pancasila memiliki beberapa kedudukan penting. Saya minta yang menjelaskan bisa bacakan dari dasar negara. Dasar negara adalah proklamasi menjadi fondasi hukum dan moral bagi institusi negara. Oke. Masuk di falsafah negara sebagai pandangan hidup yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pancasila menuntut cara berpikir dan bertindak masyarakat. Ada yang kacamata aja, ideologi nasional. Dalam pendidikan, kedudukan ini menjadikan Pancasila bukan hanya materi yang diajarkan, melainkan juga jiwa atau ruh dari seluruh sistem pendidikan kurikulum, metode, kebijakan hingga budaya sekolah. Kita akan masuk ke fungsi pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila menjalankan berbagai fungsi. Yang pertama, ada pembentukan karakter, moral, dan etika. Pendidikan ini menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, kerjasama, keadilan sosial. Banyak penelitian menyebutkan bahwa penerapan Pancasila bisa membantu dalam membentuk karakter peserta didik sejak usia dini. Yang berikut, penguatan identitas nasional dalam era globalisasi dan arus budaya asing. Ada yang tahu apa itu globalisasi? Ada yang tahu nggak apa itu arti dari globalisasi? Atau baru dengar kata globalisasi? Oke, jadi globalisasi itu adalah proses masuknya dengan cepat semua aspek kehidupan di ruang lingkup dunia kita. Ya, seperti misalkan budaya-budaya asing yang mulai masuk di negara Indonesia seperti itu. Dan pendidikan yang mengakar pada nilai-nilai Pancasila membantu siswa memahami siapa dirinya sebagai bangsa Indonesia serta meningkatkan rasa cinta tanah air dan persatuan. Yang berikut adalah pembentukan warga negara yang baik. Nah, dengan adanya pendidikan Pancasila tidak saja mengajarkan hak, tetapi juga kewajiban. Mendorong sikap demokratis, penghargaan terhadap perbedaan, kesadaran hukum, dan etika sosial. Yang berikut penjaga kelangsungan moral masyarakat. Pendidikan Pancasila dapat menjadi benteng terhadap penyimpangan moral, ekstremis, korupsi, dan bentuk-bentuk lain dari degenerasi sosial. Beberapa studi menekankan urgensi pendidikan Pancasila untuk menghadapi krisis dan tantangan media sosial. Berikutnya nanti akan dijelaskan oleh Kanzar ya. Di sini adalah landasan pendidikan Pancasila. Yang pertama di sini adalah landasan historis. Pancasila digali dari nilai-nilai pandangan hidup yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia jauh sebelum disahkan sebagai dasar negara. Bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang dalam membentuk karakter, nilai-nilai, dan semangat kesatuan yang kemudian dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Jadi Pancasila ini itu telah dibuat oleh para pendiri bangsa seperti pahlawan yang telah memerdekakan bahasa Indonesia. Ada yang tahu Indonesia tahun berapa merdekanya? Ya, benar. Nah, dalam kedua di sini juga ada landasan kultural. Pancasila berasal dari budaya dan adat istiadat yang melekat erat pada masyarakat Indonesia. Nilai-nilai gotong royong, musyawarah, dan religius sudah menjadi kebiasaan dan pandangan hidup suku-suku di Indonesia selama berabad-abad. Dan ketiga juga di sini ada landasan juridis. Pendidikan Pancasila memiliki dasar hukum yang kuat dan konstitusional.
Landasan ini merujuk pada aturan yang berlaku, terutama Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, serta berbagai undang-undang, ketetapan MPR, dan peraturan pemerintah yang mewajibkan pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan. Dan terakhir di sini juga ada landasan filosofis. Pancasila adalah dasar filsafat negara yang mengatur dan menjadi pedoman bagi penyelenggara negara. Landasan ini memberikan pandangan mendasar mengenai hakikat manusia, masyarakat, dan negara, serta memastikan bahwa cita-cita kenegaraan berakar pada nilai-nilai kebijaksanaan dan kebenaran. Nah, di sini juga ada implementasi nilai-nilai Pancasila di sekolah. Penerapan nilai luhur Pancasila diwujudkan melalui kebiasaan sehari-hari seperti berikut. Yang pertama, biasakan berdoa sebelum dan sesudah belajar, serta saling menghargai teman yang berbeda agama. Yang kedua, menanamkan sikap saling tolong-menolong, empati, dan tidak membeda-bedakan teman. Sila ketiga, mengadakan kegiatan yang menumbuhkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air, seperti upacara pembukaan. Keempat, melatih siswa untuk berani berpendapat dalam diskusi kelompok dan menyelesaikan masalah melalui musyawarah. Nah, terakhir di sini ada sila kelima, yaitu dengan menerapkan sikap adil, menjaga fasilitas sekolah bersama, dan menghargai hasil karya teman. Oke, selanjutnya adalah tantangan implementasi dari pendidikan Pancasila itu sendiri. Yang pertama, kurangnya pemahaman dan penghayatan nilai Pancasila. Dan yang berikut adalah banyak siswa bahkan guru yang masih melihat Pancasila sebagai formalitas atau simbol belaka, bukan sesuatu yang hidup. Jadi pengajaran yang terlalu teoritis tanpa kontekstualisasi menjadi penyebab. Selanjutnya adalah lingkungan sosial dan pengaruh media. Globalisasi, media sosial, budaya asing kadang membawa nilai-nilai yang berlawanan dengan Pancasila, misalnya individualisme ekstrim, intoleransi, dan perubahan cepat dalam teknologi dan gaya hidup yang menyulitkan pemeliharaan nilai-nilai tradisional. Berikut adalah peluang dan keuntungan Pancasila. Penguatan kesadaran nasional dan identitas. Di tengah arus digital dan global, generasi muda yang memahami dan menghayati nilai Pancasila akan memiliki jangkar identitas yang kuat sehingga tidak mudah terombang-ambing oleh pengaruh negatif luar. Dan pendidikan karakter dan moral sebagai modal utama, yaitu karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, kerjasama, dan keadilan adalah modal sosial penting yang mendukung pembangunan bangsa. Yang berikut, masyarakat yang bermoral tinggi juga cenderung lebih damai, adil, dan makmur. Yang berikut kita akan lihat dampak pendidikan Pancasila terhadap karakter peserta didik. Pendidikan Pancasila memiliki dampak yang positif terhadap karakter peserta didik dalam pembelajaran Pancasila. Peserta didik diajarkan nilai-nilai luhur Pancasila dan bagaimana menjadi warga negara yang baik. Dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila pada diri peserta didik, diharapkan peserta didik memiliki karakter yang baik dan berkembang menjadi pribadi yang memiliki moral dan etika yang baik. Pendidikan karakter melalui pembelajaran Pancasila dapat menjadi salah satu upaya dan solusi atau permasalahan bangsa dari rangkaian permasalahan moralitas dan rendahnya karakter warga negara yang semakin tidak terkendali serta berada di luar nilai dan norma Pancasila. Pancasila sebagai ideologi memegang peranan penting dalam membangun karakter masyarakat Indonesia. Nah, dalam pembelajaran Pancasila, peserta didik diajarkan untuk memiliki sikap toleransi baik dari segi agama, suku, dan budaya. Selain itu, peserta didik